Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Sentral Lantai Dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Suara Peradaban Islam Radio Jakarta Islamic Center. Apa kabar mitra GIC? Senang sekali bisa berada di sini. Mudah-mudahan mitra GIC sehat selalu dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Hari ini Rabu tanggal 14 April 2021. Senang bisa berada di sini dalam program Ramadan Jakarta Islamic Center, hukum waris Islam dan realisasinya di masyarakat. Dan bagi mitra GIC yang sudah bisa bergabung di Jakarta Islamic Center, kami silahkan untuk bergabung di Facebook Radio GIC, juga di YouTube GIC TV dan Instagram @GIC. Dan telah hadir di samping saya narasumber Bapak Ustadz Ade Kurnia LC. Beliau adalah lulusan dari Universitas Kairo, Al-Azhar Kairo, dan juga beliau adalah salah satu Imam Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Beliau juga adalah praktisi dan konsultan waris dan juga Direktur Basmalah Center. Langsung saja, Ustadz, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Hari ini kita akan bahas tentang urgensi ilmu waris. Ya, kalau memang banyak di masyarakat problematika muncul, itu tentang hukum-hukum yang bukan tentang hukum waris, lebih banyak hukum-hukum yang lainnya. Tapi hari ini kita akan membahas tentang hukum waris, utamanya tentang urgensi ilmu waris. Kira-kira apa yang membuat materi ini atau tema ini menarik untuk diangkat di masyarakat? Silakan, Ustaz. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbak Hani dan seluruh mitra GIC yang dimuliakan Allah, ya, alhamdulillah. Yang pertama, kita dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan semua yang menjalankan ibadah puasa, wabil khusus yang ikut menyimak dan seluruh yang berperan dalam proses kajian pada kali ini senantiasa Allah terima segala amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Mbak Hani, tadi pertanyaannya kenapa saya tertarik untuk mengkaji tentang waris ini, ya. Salah satu hal yang membuat kami kemudian sangat-sangat tertarik untuk mengkaji masalah ini, yang pertama bahwa ilmu ini banyak sekali dilupakan oleh masyarakat kita. Ya. Coba deh Mbak Hani ingat, seumur hidup mengikuti kajian, mengikuti majelis ta'lim, ya. Kira-kira sudah berapa kali menemukan majelis ta'lim atau kajian yang mengangkat tentang waris ini? Nol. Hampir sama sekali tidak ada. Jangan-jangan mitra JIC juga semuanya baru kali ini menemukan kajian atau mendengarkan kajian tentang waris, ya. Atau mungkin para asatid, para juru da'i, ya, juru dakwah, para da'i, ya. Coba diingat-ingat selama ini kita berdakwah dari mimbar ke mimbar, dari majelis ke majelis, dari satu forum ke forum lain. Kira-kira sudah berapa kali kita pernah mengangkat masalah tentang waris ini? Ya. Jangan-jangan seumur hidup belum pernah juga nih menyampaikan. Padahal, ya, kalau kita lihat nanti di masyarakat kita, Mbak Hani, permasalahan waris ini kan sebenarnya masalah yang bisa dibilang setiap hari itu terjadi loh. Iya, betul. Ya, kenapa? Karena waris ini erat kaitannya dengan meninggalnya seseorang. Ya, keluarga dan masyarakat pastinya, ya. Jadi ketika ada orang meninggal dunia, itu sebenarnya ada satu masalah yang menanti setelah seorang itu dikuburkan, yaitu waris. Ya. Jadi kalau mitra JIC, kita semua di rumah, itu biasanya memiliki paling tidak satu masjid atau satu wilayah. Itu ada ustadz yang suka disebut dengan ustadz mayit, ya, ustadz jenazah gitu. Spesial, ya. Maksudnya ustadz yang spesial menangani masalah mayit. Ya. Jadi ketika ada yang meninggal dunia, biasanya dia nanti yang dipanggil untuk memandikan, dia yang mengkafani, kemudian dia yang mensolatkan, atau kemudian nanti di kuburan dia memimpin prosesi pengkuburan gitu kan. Nah, tetapi sampai situ tuh. sampai di situ saja.
Yang kita sayangkan itu Dan di kita situ. lupakan tuh ke belakang. Padahal ya ketika nanti keluarga dari almarhum ini pulang ke rumah, Iya, mereka itu kan sebenarnya di sana menghadapi satu masalah. betul. Kalau almarhum ini ternyata di rumah itu memiliki harta. Betul. Lalu kemudian keluarga bertanya, ini bagaimana cara kita membagi harta ini? Nah, mestinya syukur-syukur satu paket nih ya. Iya. Orang yang paham tentang jenazah ini, dia paham juga tentang waris. Iya, betul. Jadi proses pengerjaan mayit itu mulai dari memandikan Lengkap gitu ya. sampai membagi harta warisnya. Betul, satu paket tuh. Satu Ustaz, paket. Ya. Oke. Atau kalaupun tidak, ada ustadz yang khusus untuk mengurusi tajhis jenazahnya, prosesi jenazah. Dan ada juga ustadz yang kemudian pakar tentang waris. Minimal satu wilayah itu ada satu. Iya. Atau syukur-syukur satu masjid itu ada satu. Iya. Dan kita berharap ya mudah-mudahan di setiap keluarga muslim ini setidaknya ada satu yang paham tentang ilmu waris ini. Iya, dan Ustadz ini akhir-akhir tahun ini, belakangan ini memang giat untuk melakukan pelatihan tentang waris kan? Iya. Jadi itu motivasi kami ya karena ini sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa ilmu ini itu akan menjadi ilmu yang yunsa, dilupakan. Oke, Ya. dilupakan. Bahkan kata Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Ilmu ini adalah ilmu yang akan pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat Nabi Muhammad. Karena sudah dilupakan atau gimana? Ya, jadi ciri-ciri kiamat itu kan nanti akan dicabutnya para ulama. Oh ya, oke. Ya, salah satunya. Nah, dengan dicabutnya para ulama, maka ilmu itu akan satu persatu hilang. Oh, astagfirullah. Jadi kita siap-siap nih Bu Hani. Iya. Yang kita mengkaji, mempelajari ini termasuk orang-orang yang akan pertama kali Allah Oh iya, cabut. nggak apa-apa. Kalau masih muda, saya mau banget. Tapi pemahaman sebaliknya bahwa selama masih ada orang-orang seperti kita yang mengkaji, yang mengangkat, yang memperdalam ilmu ini, maka setidaknya insya Allah kiamat masih agak lama. Oke. Karena masih ada yang mempelajari. Iya, amin. Mudah-mudahan. Jadi itu saya kira salah satu motivasi kami bahwa ilmu ini adalah ilmu yang banyak dilupakan dan mohon maaf tidak banyak diangkat bahkan oleh para akademisi dan juru dakwah sekalipun. Padahal kebutuhan akan ilmu itu sebenarnya sangat mendesak di tengah masyarakat. Langka kita. juga ya berarti ya, Ustaz ya. Begitu. Tapi kesan di masyarakat memang mereka tahu tentang waris, tentang pembagian waris, tapi sekedar kulitnya saja. Tapi kesan yang timbul di masyarakat adalah bahwa pembagian waris atau ilmu waris ini adalah rumit, susah dan sulit. Gimana menurut Ustaz? Apakah benar seperti itu? Saya jadi teringat dulu walau kami di pesantren ya. Itu biasanya kalau sudah membahas ilmu fikih, pembahasan tentang waris ini sering dilewat, Mbak. Oh, kenapa begitu ya? Nggak tahu. Ya. Jadi sampai ada lelucon begini, ya. Kalau belajar fikihnya fikih ibadah tentang toharoh, sholat, puasa, zakat, ya, itu gurunya paham, muridnya paham, Iya. gampang. Ya. Nanti kalau naik sedikit ke bab muamalat tentang ekonomi Islam, ya, biasanya gurunya gampang paham, tapi muridnya agak kesulitan. Iya, udah mulai itu ya. Udah mulai. Nah, tapi kalau masuk ke bab waris, ya, jangankan Dua-duanya muridnya. nggak paham. Wah, Ya, iya, jangankan muridnya, Iya. terkadang gurunya saja nggak paham. berarti sumber daya manusianya kurang Ya, paham ya, Ustaz ya? maka di beberapa, mungkin tidak semua ya, tapi di beberapa lembaga pendidikan itu sering kami temukan ketika sudah sampai ke bab waris itu sering diloncat, Oh, ya, karena ternyata para pengampu pengajarnya ini juga belum tentu semua menguasai ilmu itu. Ya, padahal nanti kalau kita lihat. Coba deh nanti Mbak Hani dan jamaah pemirsa JIC semua lihat. Tidak ada ayat tidak ada syariat di dalam Islam yang Allah sebutkan secara detail, ya, sedetail ilmu waris. Iya, betul. Ada bagian-bagiannya. Ya, ada bagiannya, orangnya. ada hitung-hitungannya, itu Oke. lengkap. Ya. Ketika Allah berbicara tentang sholat, maka perintahnya itu kan hanya secara global saja. Dirikanlah sholat. Prakteknya di mana? Dijelaskan di Sunnah. Iya. Ya. Kemudian juga sama puasa, hitung-hitungan zakat, manasik haji, itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi dijelaskan di As-Sunnah. Ya. Bagaimana Ustaz? Itu apa karena keseganan atau mereka nggak bisa terus terang terhadap pembagian atau mereka tidak setuju dengan pembagian yang ada dalam hukum Islam? Gimana? Tidak. Maksudnya begini.
ayat-ayat Al-Quran itu kan diturunkan secara ijmal, secara global. Ya, itu salah satu hikmahnya adalah mencegah supaya beban bobot Al-Quran itu tidak terlampau terlihat banyak sekali gitu ya. Kalau misalkan semua hukum itu didetailkan, dirincikan dalam Al-Quran, mungkin Al-Quran itu akan jadi 10 jilid kan begitu. Nah, maka banyak syariat itu yang diperintahkan oleh Al-Quran, penjelasannya, penjabaran detailnya itu disebutkan dalam hadis. Ya. Nah, tetapi untuk waris, ya, 80% dari kandungan isi waris itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Justru di situ detailnya. Di situ didetailkan. Ya. Nah, dan yang menarik adalah ketika semuanya ini detail disebutkan dalam Al-Quran, ya, tapi jumlah ayatnya itu sedikit loh. Ya. Nanti kalau jamaah perhatikan, pemirsa perhatikan, ayat-ayat yang berbicara tentang waris itu di Al-Quran, itu hanya surah An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14, ya. Dan satu ayat nanti di akhir surah An-Nisa, kalau tidak salah ayat 176. Jadi hanya 5 ayat saja. Ya. Artinya apa? Sebenarnya materi tentang waris ini mudah kok gitu loh. Sebenarnya mudah. Simple, ya, simple. Bahkan nanti kalau kita sudah lebih detail lagi dalam masuk, kan yang biasa orang mengesankan itu rumit karena ada hitung-hitungan. Iya, betul. Ya. Padahal kalau dilihat nanti angka yang akan dihitung itu, ya, yang apa namanya per-peran itu, itu cuma ada beberapa saja loh. Menghafalnya itu gampang, ya, setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, seperenam. Setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, seperenam. Kalau saya membagi ini jadi 2 kelompok, kelompoknya setengah dan kelompoknya 2/3. Setengahnya setengah, seperempat, setengahnya seperempat, seperdelapan. 2/3, setengahnya sepertiga, setengahnya lagi seperenam. Itu saja. Pengelompokannya seperti itu, Ustaz, ya. Dan nanti dalam penghitungannya ketemu nih kan, maka akan ada proses penyamaan penyebut atau pembilang ya, saya lupa. Tapi yang di bawahnya itu kan disamakan. Menyamakan dan menghitung angka-angka ini kan pelajaran kalau tidak salah kelas 5 SD ya. Iya, matematika ya. Matematika kelas 5 SD. Jadi sebenarnya so simple dan sangat mudah. Ya. Hanya masalahnya tadi kita ini terlalu lama ya tidak mengkaji ini dan seolah-olah jadi asing bagi kita. Betul. Gitu, ya. Kenapa ilmu tentang ibadah itu terkesan mudah? Karena sering kali diulang dan diulang. Ya. Tapi untuk waris ini kita tidak pernah menyentuh. Begitu kita melihat, wah ada hitung-hitungannya. Gitu ya. Jadi sebenarnya sangat-sangat mudah. Ya. Saya biasa mengadakan pelatihan itu, Mbak Hani, untuk sampai seseorang itu bisa menghitung. Itu kalau full day, ya offline, paling lambat itu 3 hari. Paling lambat. Full day, intensif tuh ya. Itu diselingi dengan ice breaking, makan dan lain sebagainya. Itu 3 hari. 3 hari. Kalau full betul-betul materi 1 hari dari pagi sampai sore selesai. Ya. Nah kalau sekarang menyesuaikan dengan kondisi online, ya kita online, 1 pertemuan itu 1,5 jam. Dalam 4 pertemuan sudah bisa menghitung. Oh gitu. Menghitung gitu. Aja nih. Menghitung dalam arti ketika ada kasus mereka bisa memecahkan. Gitu ya. Tapi kalau didetailkan menggali pendapat para ulama, ya tentu ini butuh waktu, ya butuh waktu. Maka kami mencoba menghadirkan waris ini dalam satu bentuk metode sebenarnya, yang mudah-mudahan ini bisa mempermudah masyarakat untuk mempelajari dan mengenal ilmu waris lebih dalam. Oke, baik. Begitu, Mbak Hani ya. Iya, baik Pak. Selanjutnya Ustadz, apa memang mesti kita pelajari? Sebetulnya tujuannya ini apa sebenarnya kita mempelajari ilmu waris ini dari sisi duniawi dan ukhrawi? Jadi pertama ini kebutuhan kita dalam keseharian. Ya. Jadi kalau misalkan dikatakan bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang sempurna, maka kesempurnaan Islam ini kan sebenarnya nanti bisa berlapis. Ada yang disebut kesempurnaan dalam langkah pribadi. Ya, kita menjadi pribadi yang soleh, lalu kemudian kita taat. Dari sisi apa nih? Dari sisi bicara tentang belum ke sana. Artinya gini, Islam itu kan agama yang sempurna. Ya. Kesempurnaan Islam itu kan mencakup beberapa aspek kehidupan kita, baik itu kehidupan pribadi ya dengan ibadah-ibadah mahdhah, atau nanti yang lebih besar itu misalkan dalam kehidupan bernegara. Nah, tapi kan di tengah-tengah itu ada tahapan bagaimana kita bisa membuat satu umat ini kemudian menjadi umat yang
menerapkan Islam secara kafah, kafah. paling tidak kan dimulai dari pribadi, kemudian dari keluarga. Betul. Nah, kalau kemudian masalah keluarga saja, kita tidak bisa menerapkan hukum ini secara sempurna, Iya, ya. oke. Maka omong kosong tuh, kita Iya. menerapkan agama, kita bawa syariat Islam untuk negara kan gitu. Ya. Jadi Al-Qur'an ini saya kira dalam konteks waris ini bisa menjadi satu solusi bagaimana keluarga itu bisa menerapkan masalah waris, ya, menerapkan hukum Islam secara sempurna dari sisi muamalah tentang waris ini. Nah, lalu kalau ditanya apa misalkan manfaatnya, apa urgensinya, ya, mungkin secara umum kita bisa bagi menjadi dua. Oke. Ya, ada yang pertama dari sisi karena kita orang beriman, ya, Iya. dimensi akhirat itu lebih utama dari kita. Mm-mm. Itu ada dimensi ukhrawi. Nah, ini menarik. Ya, Saya bacakan satu ayat nanti di surah An-Nisa di akhir ayat ke-14. Ini ayat yang berbicara tentang waris, ya. 11, 12, 13, 14. Nah, di akhir ayat ke-14 itu Allah menutup ayat tentang waris ini dengan satu statement. Ya, perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini penggalan akhir ayatnya. baik. Saya bacakan penggalannya saja. Ya. Closing statement dari Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang ayat waris, Allah mengatakan tilka hududullah. Ya. Aturan-aturan waris ini bagian daripada hudud. Ya. Ya. Hudud itu kalau misalkan disederhanakan itu seperti rambu-rambu lalu lintas. Ya. Kalau itu tidak dipatuhi dan ditabrak, maka itu akan membuat satu kekacauan, ya, kredit, kecelakaan di dalam jalan, kira-kira begitu. Nah, status hudud ini sebenarnya sama dengan syariat-syariat ibadah lain. Ya, sholat, puasa, zakat, haji itu bagian dari hudud. Ya. Ya. Maka kalau ada seorang muslim yang kemudian dia berusaha mati-matian untuk melakukan ibadah-ibadah itu, mestinya dia juga harus berjuang mati-matian menerapkan syariat tentang waris ini. Oke. Ya. Nah, kalau tidak bagaimana? Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah. Maka orang-orang yang kemudian nanti menentang Allah, menentang Rasulnya, dan kemudian melanggar batasan-batasan ini, ya, ini yang mengerikan. Idkhilhu nara. Allah masukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, ya. Jadi mohon maaf sekali. Ya, mudah-mudahan kita terhindar. Kalau ada keluarga muslim, lalu kemudian ada salah satu meninggal dunia, dan kemudian ada harta ditinggalkan, lalu kemudian mereka membagi waris tidak sesuai dengan hukum Allah, Iya. ya. Ini sama seperti seorang yang disuruh perintah sholat, lalu dia tidak melakukan sholat. Oke. Ya. Jadi jatuhnya itu dia menentang perintah Allah dan melanggar batasan-batasan Allah. Ya. Ancamannya apa? Yudkhilhu nara. Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ya. Dan yang nggak ngeri, ya, khalidan fiha, akan kekal di dalamnya. Ya. Allahu a'lam bishawab, tapi biasanya kita menemukan ayat-ayat yang berbicara tentang makhluk manusia yang dimasukkan ke dalam neraka, lalu kemudian Allah janjikan kekal di dalamnya, itu biasanya konteksnya kepada orang yang tidak beriman. Iya, betul. Ya kan? Basic banget tuh ya, Iya. yang nggak ngerti. Dan yang kita nggak- gampang menerima itu. Ya, kenapa dia masuk neraka kekal di dalamnya? Ya nggak beriman. Ya. Tapi kalau melihat tentang ayat tadi, yang melanggar hukum waris kan bisa jadi orang beriman. Orang yang ngerti agama. Ini ngerti agama, sholatnya rajin, tahajudnya oke, sedekahnya nggak main-main, kan gitu. Ya. Dan mereka berpotensi untuk kemudian, ya, ketika menghadapi masalah waris, itu menentang hukum Allah. Ya. Misal karena ketidaktahuannya, sudahlah nggak usah pusing-pusing, kita bagi aja sesuai kesepakatan misalkan. Iya. Nanti kita bahas nanti tuh ya. tuh. Kita Iya, bahas. Ustaz. Tapi artinya apa? Ada satu ancaman, ya, ukhrawi ketika seorang itu tidak memperhatikan masalah waris, ya, itu ancamannya neraka loh, kekal lagi di dalamnya. Ya. Ketika Walahu tidak a'lam. membagi ya. Ketika tidak membagi sesuai syariat. Oke. Ya. Jadi Bukan poinnya ketika- di sini adalah bagaimana syariat mengatur tentang pembagian waris. Oke. Kalau ada pembagian waris yang tidak sesuai dengan syariat, itu dikategorikan sebagai menentang hukum Allah, Oke. melanggar batasan Allah Karena tidak yang mengikuti. karena tidak mengikuti. Iya. Dan aturannya kan sudah jelas. Iya. Ya. Jelas di Al-Qur'an banyak. Ya,
Sama seperti perintah lain, misalkan nanti datang Ramadan, kita disuruh puasa. Iya. Lalu kemudian kita mengatakan, ngapain sih puasa? Sudah, nggak usah. Nah, berarti kan kita menentang perintah Jadi puasa. sebetulnya hukum mempelajari ilmu waris ini itu bagaimana, Ustaz? Kalau hukumnya, ya mempelajarinya, Iya. itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya dalam satu wilayah, minimal ada satu orang lah Oke, satu yang orang. bisa dan kemudian ahli mempelajari. Kalau hukum Tapi ketika mempraktekannya, membaginya. ini jadi fardu ain. Oh, begitu. Ya, sama Oke. seperti belajar Sangat mengikat Al-Quran, berarti ya. belajar tajwid, itu kan hukum mempelajarinya fardu kifayah. Iya. Tapi ketika praktek seseorang itu membaca Al-Quran dengan tajwid, jadi fardu ain. Fardu ain. Oke. Gitu, ya. Maka mengerikan sekali, ya. Dan Allah tegaskan lagi, ya, yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Sudah masuk neraka, kekal di dalam neraka, ngapain? Diberikan adab yang sangat menghinakan. Ya. Jadi waliyadzubillah, naudzubillah. Ini yang salah satu, ini motivasi kedua, Iya. ya. Kenapa kita mengangkat tema-tema ini? Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah untuk kita menyelamatkan keluarga-keluarga Muslim khususnya Amin, amin. dari ancaman neraka yang mengerikan ini. Iya, dan dari dekatnya kiamat datang ya, Ustaz ya. Iya, insya Allah. Ya. Yang kedua tadi belum, Ustaz, yang tentang dimensi dunianya bagaimana? Ya, karena ini berkaitan dengan masalah muamalat. Iya. Ya, maka otomatis biasanya ada sentuhan antara manusia dengan manusia lain. Ya. Oke. Berbeda dengan syariat-syariat ibadah, ya, yang misalkan kita lebih sering membahasakannya ibadah mahdhah, ya. Urusannya itu kita dengan Allah. Iya. Misalkan ibadah sholat, puasa itu kan antara kita dengan Allah. Ya. Oke. Tapi waris ini kan bisa dikategorikan sebagai ibadah sosial sebenarnya, Iya. karena berkaitan dengan orang lain. Iya. Maka akan ada implikasi hukumnya, ya. Misal, kenapa sih harus belajar waris? Kalau sudah pembagian waris itu sesuai dengan aturan Allah, maka insya Allah itu adalah seadil-adilnya pembagian. Iya. Ya. Tapi kemudian ketika nanti pembagiannya ini tidak sesuai dengan hukum Allah, maka akan ada efeknya. Oke. Ya. Yang paling sering terjadi, ya, itu biasanya pasti ada konflik di keluarga kita. Ketika tidak dibagikan Ketika tidak dibagi sesuai dengan itu syariat. otomatis pasti ada. Pasti ada. Cepat atau lambat, Oke. ya, itu pasti akan memunculkan masalah. Kalau dari pembagian ada untuk laki-laki setengahnya gitu Ustaz, itu kan kesannya kalau secara kasat mata Untuk langsung, perempuan setengah dari laki-laki. ya, artinya laki-laki lebih besar daripada perempuan. Nah, itu yang membuat secara sepintas bahwa hukum waris Islam itu tidak adil. Itu bagaimana Ustaz mengomentarinya? Kalau ada waktu nih Mbak Hani, Iya. ya pemirsa JS yang dirahmati Allah, nanti kalau kita sudah lebih mendalam mengkaji, saya akan buktikan Oke. betapa adilnya hukum waris Allah ini. Oke. Ya. Dan kenapa perempuan kok diberikan setengah? Saya akan bisa buktikan nanti betapa Al-Quran itu menjunjung tinggi harkat Iya. derajat wanita. Jadi tidak sebatas melihat setengahnya itu. Tidak, ya. Pasti Jadi ada. begini, nah ini satu contoh ya. Kenapa sih perempuan itu setengah? Ya. Laki-laki itu mendapatkan banyak, katakanlah 2 kali dari Oke. perempuan, karena laki-laki itu punya tanggungan loh. Iya. Ya. Saya sebagai anak laki-laki, kalau saya mendapatkan waris dari orang tua saya 2 kali lipat dari saudara perempuan saya, karena saya itu punya tanggungan, saya akan punya istri, ya. Dan istri saya menjadi tanggungan saya. Iya. Kalau nanti istri ini punya anak, maka anak-anak itu menjadi tanggungan saya. Oke. Kalau nanti orang tua saya sudah tua renta tidak mampu, maka mereka menjadi tanggung jawab saya. Iya. Kalau saya punya adik perempuan, ya saudara perempuan dan orang tua kami sudah tidak ada, mereka pun jadi tanggung jawab saya. Iya. Nah, perempuan kalau dia dapat setengah, itu pure 100% untuk dirinya sendiri. Oh iya. Enak Ya. ya Ustaz ya. Karena tidak ada tanggung jawab dari perempuan itu menafkahi suami. Karena ada Tidak ada suami. kewajiban menafkahi anak-anak, tidak ada kewajiban untuk menafkahi bahkan orang tua. Iya. Ya kalau harus milih, kewajiban istri itu kan lebih kepada suami ketimbang orang tua kan begitu ketika sudah menikah. Iya. Apalagi saudara-saudara jauh. Jadi nanti kalau dihitung setengah buat sendiri atau 1 full tapi dibagi-bagi, kira-kira bajakan mana? Ya pasti banyak yang wanita. Ya, maka di sini sebenarnya ya perempuan tuh yang pasti dapat lebih banyak daripada Tapi tidak laki-laki. selamanya setengah ya Ustaz ya. Tidak setengah, ini hanya dalam Nah, itu satu beda lagi kondisi. tuh pembahasannya tuh kalau Ya, begitu. gitu. Jadi saya ingin tegaskan begini Mbak Hani, bahwa adil itu tidak mesti sama. Ya. Adil itu proporsional. Iya, betul. Ya. Mitra JIC kalau misalkan punya anak yang satu usia kuliah,
lalu kemudian yang satu usia SMP, yang satu masih TK. Kalau kemudian semua dikasih jajan sama, ya, itu kira-kira adil atau tidak? Tidak. Tidak kan? Karena tidak pada tempatnya. Ya, 100.000 sehari untuk yang kuliah, it's okay. Dia butuh pulsa, dia butuh bensin, dia butuh makan siang di kampus. Tapi kalau anak TK kita kasih sehari 100.000, nah ini namanya berlebihan. Oke. Atau sebaliknya, yang TK cukup jajan 5.000 atau 10.000 sehari. Tapi kalau yang kuliah kita kasih 10.000 per hari, ini zalim namanya. Iya. Ya. Maka adil itu bukan sama. Ya. Adil itu proporsional. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang paling tahu tentang kebutuhan kita secara proporsional karena Allah yang menciptakan kita. Iya. Gitu. Tapi biasanya yang sudah ada di masyarakat itu laki-laki yang mendapatkan lebih banyak itu tidak sadar juga kalau dia punya tanggung jawab ke orang tuanya. Banyak seperti itu, Ustadz. Makanya mungkin pihak wanita itu merasa nggak seperti itu yang diamanahkan oleh Islam, bahwa laki-laki itu sebenarnya banyak tanggung jawab, makanya bagiannya lebih besar seperti itu. Jadi memang pemahaman tentang Islam harus keseluruhan. Betul, itulah yang disebut dengan udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Artinya jangan masuk Islam itu setengah-setengah, lalu kemudian menilai syariat ini dengan setengah-setengah juga. Iya, betul. Gitulah. Tapi kalau kita masuk misalkan ke dalam Islam dengan seluruhnya utuh, maka akan luar biasa. Urusan pribadi kita menjadi pribadi yang luar biasa hebat. Keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis dengan hukum Islam. Masyarakat kita menjadi masyarakat yang maju dengan Islam. Bahkan negara kita ini insya Allah akan menjadi negara yang juga berjaya dengan hukum Islam. Ya. Jadi itu salah satunya saja ya Mbak Hani, bahwa dimensi dunianya setidaknya dengan mempelajari waris ini itu meminimalisir potensi terjadinya konflik di keluarga kita. Dan kita. pasti menguntungkan lah, nggak mungkin lah Pasti, pasti adil ya. Kemudian kira-kira dikasih gambaran Ustadz apa yang dibahas dalam ilmu waris ini? Ya, nanti kalau Mitra JIC masuk ke dalam dalam ilmu waris, sebenarnya ada beberapa segmen ya. Tapi saya ingin lebih dulu fokus nanti ya, bagaimana targetnya ketika kita masuk ke dalam satu masalah tentang waris, kita bisa menyelesaikannya. Gitu. Jadi nanti yang akan dibahas itu sebenarnya begini. Filosofi dasar waris itu kan memberikan hak milik kepada harta yang ditinggalkan. Misal, sekarang saya punya HP. Ya. Ketika saya hidup, HP ini kan milik saya. Nah, lalu kalau saya tiba-tiba meninggal dunia, ada pertanyaan, ini sekarang milik siapa? Maka ilmu waris itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memberikan hak milik kepada harta yang ditinggal wafat oleh pemiliknya. Gitu. Maka nanti yang dibahas di sini nanti ya kita bisa menentukan siapa ahli warisnya. Lalu setelah ahli warisnya diketemukan, berapa bagiannya? Dan setelah ketemu bagiannya, bagaimana cara menghitungnya? Berapa bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya? Itu ya. Itu dilakukan setelah semua selesai pemandian, penguburan. Ya, nanti ada tahapan-tahapannya. Kita bahas belakangan ya. Insyaallah. Ustadz, ada lagi nih mungkin kira-kira ada nggak contoh penyimpangan dalam pembagian harta waris dalam Islam itu? Ada, dan ada beberapa banyak. Tapi contohnya saya kira supaya lebih biar pemirsa JIC nanti terus bersama kita, mungkin kita bahas di pembahasan berikutnya. Oh begitu, gitu ya? Jadi menyusul ya. Satu lagi nih pertanyaan. Bagaimana jika ada seorang meninggal tapi tidak memiliki harta? Ya, jangan bicara waris. Gitu. Atau misalnya seorang meninggal tidak memiliki harta tapi malah memiliki hutang, tapi punya pewaris. Ahli waris, gimana? Sama. Nanti kita masuk ke dalam teknis ya. Teknis ada hal-hal yang perlu diselesaikan sebelum pembagian harta waris. Salah satunya itu adalah. Jadi sebenarnya saya nanya doang gitu, mancing-mancing ya. Tapi setidaknya sudah mulai ada gambaran ya. Kenapa sih kita harus mempelajari tentang ilmu waris ini? Insya Allah ini bukan pertemuan perdana kita kan? Bukan pertemuan terakhir kita. Kita masih ada 3 pertemuan lagi. Jadi sudah habis waktunya Ustadz. Tidak terasa ternyata sudah 30 menit. Kita berada di sini untuk bicara tentang waris. Untuk topik hari ini memang urgensi Islam, urgensi ilmu waris Islam, dan nanti episode kedua kita akan bicara tentang waris dan hibah. Itu mungkin lebih kompleks lagi apa yang kita bicarakan. Tapi terima kasih banyak Ustadz atas waktunya, atas penjelasannya. Mudah-mudahan keberadaan Ustadz dan Jakarta Islamic Center dengan program ini bisa memberikan inspirasi dan
mengingat kembali lah para ulama dan kita semua umat Islam untuk lebih concern tentang ilmu waris. Amin, Tidak hanya insyaallah, concern insyaallah. tapi juga melaksanakan di dalam keluarga dan kehidupan kita semua. Terima Insyaallah. kasih juga kepada mitra GIC yang sudah bergabung di sini. Saya Hani Fitria, jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan 5M dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi